Selamat datang di SIDIK, Sistem Informasi dan Data Indeks Kerentanan. SIDIK mengolah dan menyajikan data dan informasi kerentanan dan risiko seluruh wilayah di Indonesia dengan unit analisis terkecil wilayah administratif desa. Output SIDIK dapat dimanfaatkan sebagai input dalam penyusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim. SIDIK diakses melalui situs sidik.menlhk.go.id melalui web browser Anda. Berikut adalah tampilan muka SIDIK. Pilih bagian kanan atas layar pada ikon user tamu dan akan muncul ikon sign in untuk masuk ke dalam SIDIK. Terdapat dua cara untuk masuk ke dalam SIDIK. Pertama adalah sebagai guest atau tamu. Sebagai guest, Anda hanya dapat melihat hasil perhitungan kerentanan yang dilakukan oleh pengguna yang memiliki akun. Di sini, Anda hanya perlu memilih tahun yang diinginkan dan klik sign in as guest. Kedua, bila Anda sudah memiliki akun SIDIK, Anda dapat melakukan sendiri perhitungan kerentanan wilayah Anda. Di sini, Anda ketik username dan password, kemudian pilih tahun yang diinginkan dan klik tanda sign in. Pertama, sebagai guest, Anda akan langsung melihat layar dashboard. Di dalamnya berisi teori mengenai kerentanan dan risiko yang dapat dilihat pada fitur-fitur di dalamnya. Selain dashboard, fitur utama lain yang dapat diakses yaitu perhitungan integrasi, dan perhitungan regional. Di halaman perhitungan, Anda dapat mengetahui hasil perhitungan kerentanan suatu daerah. Caranya, ketikkan nama provinsi atau kabupaten, kota, atau kecamatan yang ingin diketahui kerentanannya di sini. Kemudian, tekan ikon kaca pembesar. Setelah menemukan nama daerah yang diinginkan pada daftar di bawah, pilih tombol Lihat Hasil. Pada halaman kerentanan, nampak tabel berisi data seluruh unit perhitungan. Bisa berupa desa, kelurahan, atau kecamatan, atau kabupaten. Disertai nilai indikator yang bila diklik akan muncul diagram jaring laba-laba atau spiderweb, nilai IKA dan IKS, kelas kerentanan, risiko banjir, dan kekeringan. Anda dapat mengunduh hasilnya dalam bentuk file Microsoft Excel dengan mengklik tombol download hasil. Ada 3 file yang bisa diunduh: nilai kerentanan, nilai indikator, dan nilai risiko. Pada halaman ringkasan, Anda dapat melihat sebaran kelas kerentanan desa yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Pada halaman peta kerentanan, disajikan peta kerentanan daerah tersebut. Pada bagian kiri bawah, terdapat show atau hide legend yang bila diklik akan menampilkan legenda kelas kerentanan. Anda dapat mengunduh peta dengan cara mengklik tanda panah di sebelah fitur print di pojok kanan atas dan akan muncul pilihan format PDF atau image. Silakan pilih format yang diinginkan. Tunggu sesaat, selama menunggu akan muncul notifikasi printing. Dan ketika selesai, muncullah notifikasi print out. Klik di notifikasi print out. Peta yang diinginkan dapat diunduh. Pada halaman peta kerentanan, apabila diklik salah satu poligon desa, akan muncul kotak berisi informasi desa tersebut. Indeks kapasitas adaptif dan indeks keterpaparan dan sensitivitas dalam bentuk jaring laba-laba tampak pada bagian kanan. Pada halaman peta risiko, dapat dipilih 2 kategori risiko yaitu banjir dan kekeringan di kanan atas dengan pembagian 9 kelas risiko. Pada bagian bawah ditampilkan proyeksi peta risiko pada tahun 2030, 2045, 2065, dan 2085. Seluruh peta dapat diunduh menggunakan cara yang sama. Pada halaman perbandingan kerentanan, disajikan peta yang akan dibandingkan yang dipilih dari tahun yang diinginkan. Pilih perhitungan perbandingan dan pilih kategori yang terdiri dari 3 pilihan, yakni kerentanan, risiko banjir, dan risiko kekeringan. Legenda ditampilkan sesuai dengan kategori peta yang dipilih. Kembali pada deretan fitur utama, yaitu fitur perhitungan integrasi, menyajikan peta integrasi kerentanan dengan fire risk system. Bila fitur ini dipilih, maka akan muncul daftar hasil perhitungan. Peta yang tersaji terbatas hanya daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Cara kedua dalam mengoperasionalkan SIDIK adalah dengan menggunakan akun yang diberikan
data dan klik sign in. Muncul tampilan berikut. Terdapat 7 fitur yang dapat diakses pengguna. Perbedaan dengan akses sebagai guest adalah adanya fitur master data yang memuat daftar desa, kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi se-Indonesia. Kemudian fitur data hitung yang memungkinkan pengguna menambahkan data eksternal yang dimiliki pengguna. Berikutnya adalah fitur indikator yang memungkinkan pengguna membuat indikator baru. Fitur selanjutnya yaitu perhitungan yang memungkinkan pengguna melakukan perhitungan kerentanan berdasarkan indikator yang sudah disusunnya. Pengguna juga dapat mengetahui kerentanan suatu daerah dengan mengetik nama provinsi atau kabupaten kota atau kecamatan pada kotak di samping kaca pembesar. Kemudian mengklik icon kaca pembesar tersebut. Nilai kerentanan dihasilkan dari perhitungan menggunakan 21 indikator nasional. Pengguna dapat menambah indikator kerentanan dengan mengakses fitur indikator. Fitur indikator merupakan fitur penting yang berguna untuk mempertajam perhitungan kerentanan. Caranya adalah dengan masuk ke fitur indikator dan pilih kotak bertuliskan "Buat indikator baru". Pilih cakupan wilayah dari indikator baru yang diinginkan. Isi nama daerah yang diinginkan. Ketikkan nama indikator baru dan beri nama pengguna di belakangnya untuk memudahkan pencarian. Jika ingin menyalin isi indikator nasional, beri tanda centang pada "Salin isi indikator dari indikator nasional". Dan bila indikator tersebut dapat digunakan oleh wilayah lain, beri centang pada "Indikator ini publik" atau bisa digunakan oleh seluruh user. Kemudian klik tombol simpan. Indikator baru sudah berhasil ditambahkan dan dapat dilihat pada daftar indikator. Selanjutnya adalah mengubah indikator dengan memilih pada icon pensil yang berfungsi untuk edit. Muncul layar yang memuat indikator kapasitas adaptasi atau IKA dan indikator keterpaparan dan sensitivitas atau IKS. Pengguna dapat menambahkan indikator dengan mengklik icon tambah. Akan muncul tampilan ini. Isi nama indikator beserta bobotnya. Misalnya, rasio penderita penyakit terkait iklim dengan jumlah kakak. Bobot dapat diisi dengan angka 0 karena akan diatur setelah semua indikator selesai dimasukkan. Sumber data adalah PODES. Pilih simpan. Tampilan indikator yang sudah masuk ditandai dengan nilai bobot indikator berwarna merah karena belum ditambahkan komponen pembentuk indikator. Sebelum mengisi indikator dan komponen pembentuk indikator, Anda sebaiknya telah memiliki acuan form pendataan PODES 2018 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik dengan menghubungi Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLHK. Melalui pendataan PODES ini, Anda dapat memilih variabel data yang ingin ditambahkan sebagai indikator beserta kode datanya. Klik icon tambah komponen, maka akan muncul layar berikut. Isi dengan komponen yang sudah ditentukan. Bila indikator yang ingin dibentuk hanya memiliki satu komponen, maka pada bobot isi dengan angka 1. Dan bila indikator yang ingin dibentuk memiliki lebih dari satu komponen, maka isi bobot sesuai dengan pengaruh komponen tersebut pada indikator. Semakin besar pengaruhnya, maka nilai bobot komponen tersebut semakin besar. Nilai bobot berkisar dari 0 sampai 1. Pada contoh kali ini, dipilih 3 komponen. Isi pada nama komponen rasio penderita diare dengan jumlah kakak. Isi bobot dengan 0,3. Tentukan jenis data komponen yaitu numerik dan centang pada icon normalisasi. Seluruh data numerik harus dinormalisasi. Pada bagian data, terdiri dari 2 bagian yaitu data bagian atas sebagai pembilang diisi dengan data komponen yang digunakan dan data bagian bawah sebagai penyebut diisi dengan data pembanding. Mengisi kolom data dengan kode data yang ada pada pendataan PODES. Pada bagian atas yaitu R709 angka 3 atau jumlah penderita muntaber diare. Dan pada bagian bawah yaitu R401C atau jumlah keluarga. Pratinjau rumus menunjukkan rasio jumlah penderita muntaber atau diare dibandingkan dengan jumlah kakak. Pilih simpan. Komponen pertama telah tersimpan, namun jumlah bobot masih kurang dari 1, sehingga ditandai dengan warna merah dan perlu ditambah komponen berikutnya. Klik tambah komponen. Pengisian komponen kedua yaitu rasio penderita demam berdarah dengan jumlah kakak. Isi bobot dengan 0,6.
jenis data numerik, kemudian centang ikon normalisasikan. Isi data dengan kode yang diperoleh dari pendataan PODES pada bagian atas dengan kode R709BK3 atau jumlah penderita demam berdarah, dan pada bagian bawah dengan kode R401C atau jumlah keluarga. Pilih simpan. Komponen kedua telah tersimpan, namun jumlah bobot masih kurang dari 1, sehingga ditandai dengan warna merah dan perlu ditambah komponen berikutnya. Klik tambah komponen. Pengisian komponen ketiga yaitu rasio penderita malaria dengan jumlah KK. Isi bobot dengan 0,1. Jenis data numerik, kemudian centang ikon normalisasikan. Isi data dengan kode yang diperoleh dari pendataan PODES pada bagian atas dengan kode R709DK3, jumlah penderita malaria, dan pada bagian bawah dengan kode R401C atau jumlah keluarga. Pilih simpan. Komponen ketiga telah tersimpan dengan jumlah bobot 1, ditandai dengan warna hijau. Tanda pengisian komponen telah selesai. Klik pada ikon atur bobot di bagian kanan bawah, maka akan muncul layar berikut. Periksa jumlah bobot pada masing-masing indikator di IKS. Pada indikator yang baru saja ditambahkan, bobot masih 0. Penentuan bobot dapat dilakukan dengan 1. Penilaian akar, 2. Pendekatan kuantitatif, misalnya dengan pemeringkatan dan metode varian. SIDIQ menyediakan fitur pembobotan secara otomatis dan manual. Geser ke kanan dan ke kiri kotak pada bobot untuk menentukan nilainya. Setelah semua indikator diberi bobot dan mencapai jumlah 1,0, kemudian klik simpan. Tambahkan indikator pada IKA dengan data ordinal. Contoh, nama indikator isi dengan keberadaan tanaman mangrove. Bobot isi dengan 1 karena hanya terdiri dari 1 komponen. Jenis data adalah ordinal karena terdiri atas 2 kategori, yaitu ada dan tidak ada. Isi data dengan kode data yang diperoleh dari pendataan PODES, yaitu R308B2 yang terdiri dari 1 sama dengan ada. Diberi nilai 1 yang berarti adanya mangrove memberikan nilai yang tinggi pada kapasitas adaptasi. Klik tanda tambah. 2 sama dengan tidak ada. Diberi nilai 0 yang berarti tidak adanya mangrove memberikan nilai yang rendah pada kapasitas adaptasi. Kemudian isi default dengan angka 0. Indikator baru pada IKA telah ditambahkan yang terdiri dari 1 komponen dengan bobot 1. Periksa jumlah bobot pada masing-masing indikator di IKA. Pada indikator yang baru saja ditambahkan, bobot masih 0. Klik pada ikon atur bobot di bagian kanan bawah, maka akan muncul layar berikut. SIDIQ menyediakan fitur pembobotan secara otomatis dan manual. Geser ke kanan dan ke kiri kotak pada bobot untuk menentukan nilainya. Setelah semua indikator diberi bobot dan mencapai jumlah 1,0, kemudian klik simpan. Semua indikator pada IKA dan IKS telah memiliki bobot. Klik tanda simpan pada kanan atas. Lakukan perhitungan atas penambahan indikator yang telah dilakukan. Masuk ke fitur perhitungan. Pilih di perhitungan daerah dan isi dengan wilayah yang sesuai, misalnya kabupaten. Pilih kabupaten diisi dengan nama kabupaten atau kota, yaitu Kota Makassar. Unit perhitungan yang diinginkan, misalnya desa. Kelas kerentanan yang diinginkan, misalnya 5. Artinya, perhitungan akan melakukan klasifikasi tingkat kerentanan ke dalam 5 kelas. Opsi risiko iklim. Risiko iklim di dalam SIDIQ menggunakan data proyeksi curah hujan yang dinilai akan menimbulkan peluang terjadinya banjir atau kekeringan. Proyeksi curah hujan ini dilakukan dengan 4 skenario, yaitu RCP26, RCP45, RCP60, dan RCP85. RCP26 merupakan skenario paling optimis, sedangkan RCP85 adalah skenario terburuk. Bila Anda memilih skenario moderat, klik opsi perhitungan risiko dan pilih skenario yaitu RCP45 dan pilih tutup. Indikator diisi dengan mengklik panah, maka akan muncul serangkaian daftar indikator yang ada dan pilih indikator dengan nama daerah dan nama Anda. Pastikan daftar indikator pada IKA dan IKS telah sesuai. Kemudian klik ikon lakukan perhitungan. Akan muncul notifikasi sedang dilakukan perhitungan.
tunggu hingga selesai. Bila perhitungan telah selesai, akan muncul hasil perhitungan kerentanan pada tabel di bawah. Silakan klik Lihat Hasil untuk mengetahui hasilnya. Anda dapat menggunakan data selain data yang ada di dalam Podes dengan menggunakan fitur Data Hitung. Caranya, unduh dulu template atau form isian datanya. Isi form tersebut sesuai data yang tersedia, kemudian unggah data tersebut ke dalam sistem. Berikut adalah langkah unduh template data. Isi data yang dibutuhkan, yaitu cakupan wilayah, misalnya kabupaten. Pilih kabupaten atau kota, misalnya Kota Makassar. Nama data, misalnya data_banjir_Makassar, diisi tanpa spasi. Keterangan, misalnya data luas wilayah terdampak banjir di Kota Makassar. Kemudian unduh template data pada ikon warna biru di sebelah kanan. Template data yang diunduh berupa file Excel dan isi sesuai petunjuk yang ada. Isi data pada kolom di sebelah kanan. Judul kolom ditulis tanpa spasi. Data luas wilayah dapat diperoleh dari dokumen kecamatan dalam angka yang dikeluarkan BPS. Sedangkan data luas terdampak banjir berikut ini hanya simulasi, bukan data sebenarnya. Unggah file Excel yang sudah selesai diisi dengan mengklik fitur Browse. Kemudian pilih Upload Data. Pilih OK. Data_banjir_Makassar sudah tersimpan dalam daftar data hitung dengan nomor ID 760. Bila ingin menambah indikator dari data eksternal ini, gunakan cara yang sama seperti pada saat menambahkan indikator. Masuk ke fitur indikator dan cari dalam daftar indikator yang dimaksud. Pilih icon pensil untuk mengedit. Kembali pada layar untuk mengedit indikator, pilih icon tambah pada IKS. Isi data yang dibutuhkan. Nama indikator yaitu luas terdampak banjir. Bobot diisi angka 0. Sumber data adalah data_banjir_Makassar. Pilih simpan. Luas terdampak banjir telah menjadi indikator baru di IKS. Warna indikator masih merah, pertanda komponen belum diisi. Mengisi komponen dengan mengklik tanda tambah. Isi komponen dengan data yang ada dalam file Excel data eksternal. Nama komponen adalah luas terdampak banjir. Bobot 1 karena hanya terdiri dari satu komponen. Jenis data adalah data numerik, kemudian cetak normalisasi. Data dimasukkan pada kolom data, yaitu kolom yang terdapat pada data eksternal. Luas terdampak banjir dibagi dengan luas wilayah. Pilih simpan. Periksa jumlah bobot pada masing-masing indikator di IKS. Pada indikator yang baru saja ditambahkan, bobot masih 0. Klik pada ikon atur bobot di bagian kanan bawah, maka akan muncul layar berikut. Sidik menyediakan fitur pembobotan secara otomatis dan manual. Geser ke kanan dan ke kiri kotak pada bobot untuk menentukan nilainya. Setelah semua indikator diberi bobot dan mencapai jumlah 1,0, kemudian klik simpan. Seluruh indikator telah memiliki bobot. Simpan data dengan memilih fitur simpan di kanan atas. Muncul notifikasi perubahan telah disimpan. Pilih OK. Untuk mengetahui hasil perhitungan kerentanan dengan indikator yang baru saja dimasukkan, kembali ke tampilan utama, masuk ke fitur perhitungan. Pilih ke perhitungan daerah. Masukkan data yang diminta yaitu wilayah, isi dengan kabupaten, pilih kabupaten, isi dengan Kota Makassar, unit perhitungan, pilih desa, kelas kerentanan, pilih 5, risiko iklim, klik di opsi dan pilih skenario FCP 45. Indikator, klik di panah, maka akan muncul daftar nama indikator. Pilih indikator Anda. Di bawahnya akan muncul detail IKA dan IKS yang telah ditambahkan, termasuk indikator yang berasal dari data eksternal. Klik kotak hijau, lakukan perhitungan. Hasil perhitungan telah muncul dalam daftar di bawah. Pilih lihat hasil untuk mengetahui hasilnya. Peta kerentanan yang dihasilkan dari menambahkan indikator yang berasal dari Podes dan data eksternal. Demikianlah penjelasan cara menggunakan SIDIK, Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa.